Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayana Uncipta Dewi dari kelompok 4, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok konsep teori konsumsi. Materi presentasi saya yang pertama, pengertian hubungan antara konsumsi tabungan dan pendapatan. Kedua, fungsi konsumsi APC dan MPC. Ketiga, menjelaskan fungsi tabungan APS dan MPS. Keempat, pengertian pendapatan nasional keseimbangan. Kelima, teori konsumsi Keynes. Pengertian konsumsi menurut T. Gillarzo tahun 2003 adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Gregory Mankiw tahun 2007 adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah rumah tangga yang sifatnya tahan lama. Ada Samuelson dan Nordhaus tahun 2001 adalah pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi pembelian barang dari jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian tabungan: suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Pengertian pendapatan: Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2019 adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dan dividen, royalti, dan sewa. Menurut Harnanto tahun 2019, kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Kesimpulan pendapatan: jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Hubungan antara konsumsi tabungan dan pendapatan. Pendapatan konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan, sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi yang ditambahkan besar tabungan. 2. Fungsi konsumsi APC dan MPC. Fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY. Syarat mutlak fungsi konsumsi yaitu nilai A harus positif, nilai B harus positif. Keterangan konsumsi nasional: A. Besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan nol atau autonomous consumptio atau konsumsi otonom. C. Tingkat konsumsi nasional. Fungsi konsumsi APC dan MPC. MPC adalah perbandingan pertambahan konsumsi terhadap pertambahan pendapatan disposable. Marginal propensity to consume MPC menggambarkan seberapa besar kecondongan perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan pendapatan. Sederhananya, MPC merupakan kecondongan marginal dan dalam konsumsi. Dari pemahaman ini, MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta YD, di mana marginal propensity to consume delta C merupakan perubahan konsumsi. Fungsi konsumsi APC dan MPC. APC dalam pemahaman sederhana adalah kecenderungan mengonsumsi rata-rata di mana perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable
serta konsumsi itu dilakukan APC ini ada karena fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional pada sistem perekonomian. Fungsi tabungan APS MPS. Fungsi tabungan Y sama dengan C plus S, Y sama dengan A plus B YD plus S, S sama dengan Y min A plus B YD, S sama dengan min A plus 1 min B YD. 2. APS. APS dalam pemahaman sederhana merupakan kecondongan menabung rata-rata, merupakan perbandingan antara tingkat tabungan S dengan tingkat pendapatan. APS dapat terjadi jika dalam perbandingan pendapatan dan pengeluaran terdapat surplus yang dimasukkan dengan komponen saving. MPS, rumusnya MPS sama dengan delta S per delta Y. Delta S selisih tingkat tabungan sekarang dengan sebelumnya, delta Y selisih besarnya pendapatan sekarang dengan sebelumnya. Pendapatan nasional keseimbangan adalah pendapatan nasional yang tidak satupun kekuatan dari faktor ekonomi yang memiliki tendensi untuk mempengaruhi atau pendapatan nasional di mana pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Teori konsumsi Keynes. John Maynard Keynes pada tahun 5 Juni 1883 sampai 21 April 1946 adalah seorang revolusioner dalam bidang ilmu ekonomi. Keynes juga dikenal sebagai dengan Bapak Ekonomi Makro karena kontribusinya yang besar dalam dunia perekonomian melalui teman-temannya. Telah banyak teori tentang ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Keynes. Salah satu teorinya yang melegenda dan sering menjadi rujukan hingga saat ini adalah teori konsumsi yang diungkapkannya Raharja dan Manurung pada tahun 2008. Dalam bukunya menuliskan teori konsumsi Keynes sebagai berikut. Konsumsi yang dilakukan saat ini tergantung dari pendapatan yang siap dibelanjakan saat ini, disposable income. Singkatnya, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Apabila pendapatan meningkat, konsumsi yang dilakukan akan meningkat pula. Meskipun begitu, Keynes mengatakan bahwa kurva konsumsi nantinya akan berbentuk lengkung, yang artinya semakin lama konsumsi yang dilakukan tidak sebesar pendapatan yang diterima. Terima kasih. Sekian video dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.